Halo Sobat Bungkus Mie, bertemu lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan ngebahas pisau-pisau eksotis dari berbagai belahan dunia, salah satunya dari Indonesia. Langsung saja intro. Buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk terus mendukung channel ini memberikan konten-konten yang menarik. Dunia ini terdiri dari begitu banyak suku bangsa, oleh karena itulah bukan hal yang aneh jika kita bisa menemukan begitu banyak produk kebudayaan di dunia ini. Hal yang sama juga berlaku untuk senjata. Perbedaan budaya dan lokasi tempat mereka hidup menyebabkan masing-masing suku memiliki senjata khasnya sendiri-sendiri. Berikut ini adalah beberapa contoh pisau eksotis dari berbagai belahan dunia. Keris. Keris pastinya bukanlah senjata yang asing bagi Anda semua. Senjata ini sangat mudah dikenali dengan melihat mata pisaunya yang bergelombang. Keris sendiri bukan hanya bisa berfungsi sebagai senjata, tetapi juga sebagai semacam jimat yang dipercaya memiliki kekuatan mistis. Keris memiliki wujud yang khas dan sedemikian rupa karena adanya makna yang terkandung dalam unsur-unsur keris. Wujud mata keris yang bergelombang merupakan penyimbolan dari ular naga dalam mitos lokal. Itulah sebabnya beberapa keris memiliki ukiran berbentuk menyerupai kepala naga pada bagian gagangnya. Beberapa keris yang dibuat di masa lampau diketahui menggunakan batu meteorit yang jatuh di dekat Candi Prambanan sebagai bahan pembuatnya. Ada juga keris yang dibuat dengan berbagai macam campuran logam, sehingga masing-masing keris pun memiliki komposisi bahan penyusun dan wujudnya yang berbeda satu sama lain. Walaupun keris yang dibuat di Pulau Jawa dapat dikenali dari adanya pola bergelombang pada mata kerisnya, masing-masing keris memiliki warna dan jumlah lekukan yang berbeda satu sama lain. Hal tersebut tidak lepas dari adanya keyakinan bahwa keris dengan jumlah lekukan yang berbeda akan mendatangkan manfaat yang berbeda pula bagi pemiliknya. Kukri. Jika bicara soal suku Gurkha, maka Kukri bakal menjadi nama yang muncul di benak banyak orang. Pasalnya, pisau khas Nepal tersebut memang kerap dibawa kemana-mana oleh kaum pria Gurki. Ini kayaknya ada deh di Point Blank. Kalau kalian pemain Point Blank lama, sekitar era 2010 sampai 2014, pisau ini salah satu yang paling tren buat ngebacok headshot. Di kalangan pemerhati dunia militer, kaum Gurkha dikenal sebagai sosok yang sangat mahir dan sulit dikalahkan dalam pertarungan. Berkat reputasi mentereng yang mereka miliki serta kemauan mereka untuk bersekutu dengan Inggris, sejumlah pemuda Gurkha pun direkrut menjadi bagian dari angkatan bersenjata Inggris. Sejak itulah, reputasi yang dimiliki oleh kaum Gurkha serta senjata Kukri yang dibawanya kian mendunia. Saat Inggris tengah terlibat perang Falkland melawan Argentina misalnya, Inggris menggunakan poster personil Gurkha yang sedang mengasah kukrinya untuk memberikan rasa gentar pada pihak lawan. Kukri sendiri pada dasarnya adalah sejenis golok mini yang berukuran 40-46 cm. Awalnya merupakan pisau serbaguna yang biasa digunakan oleh kaum petani di Himalaya. Kukri kemudian berkembang menjadi senjata yang ringkas namun berbahaya. Bagian pangkal mata kukri memiliki semacam lekukan supaya darah yang menempel pada mata pisau kukri tidak bisa menetes ke tangan penggunanya. Bicara soal darah, ada ungkapan yang menyatakan bahwa pantang bagi seorang Gurkha untuk menghunuskan kukrinya sembarangan. Pasalnya, sekali kukri dikeluarkan, kukri tersebut hanya boleh dimasukkan kembali sesudah mendapatkan darah. Sai. Sai adalah nama dari sejenis pisau yang wujudnya nampak seperti trisula kecil. Kendati sai lebih dikenal sebagai senjata khas Jepang, sai aslinya berasal dari Cina pada masa dinasti Ming. Dari sana, penggunaan sai kemudian menyebar hingga akhirnya diadopsi oleh bangsa Jepang sebagai bagian dari senjata bela dirinya. Tidak seperti pisau yang berpenampang lebar, sai tidak memiliki bagian sisi yang tajam karena senjata ini didesain sebagai senjata tusuk. Sai juga didesain dengan wujud sedemikian rupa supaya senjata ini bisa digunakan sebagai penangkis saat penggunanya sedang berada dalam posisi bertahan. Di tangan yang terampil, ukuran sai yang kecil menyebabkan senjata bisa digunakan untuk melakukan tusukan cepat. Sai utamanya digunakan untuk menangkap senjata berukuran lebih besar, semisal pedang katana, karena sai biasanya digunakan dalam jumlah sepasang.
Pengguna sai yang terampil bisa menggunakan salah satu sainya untuk mengunci pedang lawan dan kemudian menggunakan sai yang satu lagi untuk menusuk lawan secara langsung. Sai awalnya sempat ditetapkan sebagai senjata terlarang oleh pemerintah Jepang yang ingin membatasi peredaran senjata-senjata berbahaya. Sebagai akibatnya, mereka yang tertarik untuk mempelajari seni bela diri sai harus melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Di masa kini, seni bela diri memakai sai tidak lagi dilarang, namun penggunanya dilarang membenturkan sai satu sama lain supaya suaranya tidak mengganggu. Paraying Dagger dari Asia, sekarang kita menuju Eropa. Sebagai akibat dari semakin meningkatnya teknologi senjata, sejak abad ke-16, perlengkapan semacam baju zirah dan pedang besar dianggap tidak lagi berguna. Sebagai gantinya, kini para tentara dilengkapi dengan belati penangkis yang ukurannya lebih kecil. Belati penangkis diberi nama demikian karena selain untuk menusuk, senjata ini juga bisa digunakan untuk menangkis serangan musuh dalam pertarungan jarak dekat. Karena di masa itu, kaum prajurit umumnya tidak lagi mengenakan tameng atau baju zirah. Belati penangkis pun menjadi senjata yang kian berbahaya. Terkena tusukan senjata ini di daerah vital bisa berujung kematian. Ada beberapa jenis belati penangkis yang dibuat di mana masing-masing belati memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Namun secara umum, belati penangkis didesain untuk menangkis sambil menjebak pedang musuh supaya kemudian pengguna belati ini bisa memanfaatkan momen tersebut untuk menusuk balik lawannya. Main gauche adalah contoh dari belati penangkis paling terkenal yang banyak digunakan oleh kaum prajurit di Prancis dan sekitarnya. Belati pematah pedang diberi nama demikian karena belati ini dilengkapi dengan gerigi-gerigi kecil untuk menjebak atau bahkan mematahkan pedang musuh. Belati trisula adalah belati yang dilengkapi dengan tombol khusus supaya belati ini bisa berubah-ubah menjadi senjata bermata pisau atau senjata bermata tiga. Saat pengguna senjata ini menekan tombol ketika belatinya sedang menancap, mata pisau tambahan yang ada di kedua sisi mata pisau utama akan menyebabkan luka yang ditimbulkannya menjadi lebih parah. Demikianlah beberapa senjata eksotis yang tetap eksis di dunia hingga saat ini. Walau tidak dipakai untuk berperang, tetapi senjata-senjata tersebut disimpan sebagai bagian dari senjata-senjata bersejarah. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye.